Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kak Rahmat di channel Kapur Education. Belajar itu menyenangkan. Hari ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar. Sebenarnya limit fungsi ini terbagi menjadi dua, yaitu limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Namun untuk video kali ini saya akan membahas satu persatu, dimulai dari limit fungsi aljabar terlebih dahulu. Bagi kalian yang ingin menonton limit fungsi trigonometri, silakan nyalakan tombol lonceng yang ada di channel ini. Silakan kalian subscribe agar kalian bisa melihat video yang saya upload berikutnya. Oke, langsung saja kita bahas terlebih dahulu tentang limit. Jadi limit merupakan sebuah konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Limit dapat berupa sebuah fungsi yang kodomainnya hampir atau mendekati nilai suatu bilangan asli tertentu. Nah, ini mungkin agak sedikit ribet itu kalau saya jelaskan secara sederhana itu seperti gini. Jadi kalau kita punya fungsi fx sama dengan 2x kurang 1, jadi kodomain dari fungsi ini itu adalah semua bilangan real. Sementara range-nya adalah ketika kita masukkan domainnya, yaitu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Misalnya dari bilangan negatif, 0, bilangan positif, atau himpunan semua bilangan real, maka kita akan menemukan tabel seperti berikut. Nah, ini. Untuk x-nya 1,5, maka fx-nya ini 2, dan seterusnya sampai 2,99 atau mendekati 3, maka fx-nya ini adalah 4,98. Nah, begitu juga dari atas ke bawah kita lihat. Nah, ketika dia x-nya 4,75, maka fx-nya itu 7,5. Seterusnya sampai 3,00, maka fx-nya itu 5,02. Nah, ini kalau kita tulis dalam limit x mendekati 3 dari 2x kurang 1, ini bisa kita lihat pergerakan fx-nya. Ini kan semakin mendekati 5, yang ini juga semakin mendekati 5. Jadi limit x mendekati 3 dari 2x kurang 1, ini nilainya adalah 5. Jadi sebenarnya ini lumayan mudah, kita tinggal masukkan saja nilai 3. Kalau saya tulis ini sama dengan kita ganti x-nya dengan 3. Jadinya 2 kali 3 kan 6. 6 dikurang 1 itu sama dengan 5. Nah, jadi ini nilainya tadi. Kan sama sini, dia semakin lama fx-nya akan mendekati 5 untuk x-nya sama dengan 3. Ini mungkin lumayan mudah karena langsung disubstitusi. Coba kita lihat yang berikutnya. Nah, berikutnya nih, limit x mendekati 2 dari x kuadrat tambah x kurang 6 diper x kurang 2. Ini kalau kita gunakan cara yang seperti tadi kan, tinggal kita kasih masuk 2-nya. Jadi sini kita tulis 2 kuadrat ditambah 2 dikurang 6 diper 2 kurang 2. Nah, apa yang kita akan dapat nanti? 2 kuadrat 4. 4 tambah 2 kurang 6 diper dengan 0. 4 tambah 2 kurang 6 ini 0. 0 per 0. Nah, jadi diperoleh bentuk tak tentu di sini. Nah, apakah tidak bisa kita cari nilai limit x mendekati 2 yang ini? Bisa saja, nanti kita akan pelajari caranya berikutnya, namun saya akan lihatkan berdasarkan pendekatan nilainya dalam tabel. Nah, jika kita lihat di sini dari kiri ke kanan, semakin x-nya mendekati 2, kan, maka y-nya ini mendekati bilangan apa? Coba. Nah, semakin x-nya dari kanan mendekati 2, nah, fx-nya juga akan semakin mendekati suatu bilangan. Bilangan itu adalah 4,9, setelah itu 5. Jadi nanti kita akan peroleh nilai dari limit x mendekati 2 dari x kuadrat tambah x kurang 6 diper x kurang 2 itu sama dengan 5. Nah, untuk caranya nanti kita bahas berikutnya. Saya akan jelaskan bagaimana cara-cara mencari nilai limit. Oke, lanjut.
Jadi limit X mendekati A dari fx itu sama dengan L, artinya jika X mendekati A tetapi X tidak sama dengan A, maka fx mendekati nilai L. Nah, ini untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas. Oke, sifat-sifat limit. Jadi dalam matematika itu setiap materi biasanya mengandung definisi sifat. Nah, limit ini kita harus cari tahu terlebih dahulu apa sifat-sifatnya. Yang pertama, limit X mendekati A dari K itu sama dengan K. K di sini konstanta. Jadi untuk limit X mendekati 2 misalnya dari 5 kan itu konstanta. Jadi tinggal kita ambil konstantanya. Hasilnya adalah 5. Nah, sesimpel ini. Limit X mendekati 10 dari 8. Nah, ini tinggal kita tulis konstanta dalam limitnya, yaitu 8. Nah, begitu seterusnya. Begini penjelasan untuk sifat yang pertama ini. Oke, untuk sifat yang kedua, limit X mendekati A dari fx itu sama dengan fa. Ini saya sudah kerjakan yang tadi kan. Limit X mendekati 2 misalnya dari X tambah 1 per 2. Nah, ini fx nya X tambah 1 per 2. Jadi kita tinggal masukkan fa, artinya kita ganti X nya dengan A. Di sini kita ganti X nya dengan 2. Jadi 2 tambah 1 per 2. Hasilnya 3 per 2. Oke. Nah, untuk contoh yang lainnya nanti kita bahas lagi berikutnya. Itu untuk sifat yang kedua. Oke, untuk sifat yang ketiga, limit X mendekati A dari K dikali fx ini sama dengan K dikali limit fx nya. Jadi ketika ada konstanta, karena konstanta tadi kan dalam limit itu nilainya bernilai dirinya sendiri. Jadi sebenarnya itu kita langsung kasih keluar saja, tidak usah kita kerjakan. Tinggal yang berbentuk fungsi ini yang kita kerjakan limitnya. Oke, untuk contohnya itu nanti kita masuk di contoh soalnya saja. Lanjut yang keempat, limit X mendekati A dari fx plus minus gx ini bisa kita lepas satu persatu. Jadi limit X mendekati A dari fx ditambah atau dikurang dengan limit X mendekati A dari Gx. Nah, lanjut yang kelima, limit X mendekati A dari Fx kali Gx. Nah, ini sama dengan penjumlahan tadi. Karena dia perkalian, ini bisa dilepas dia. Jadi limit X mendekati A dari Fx kita kali dengan limit X mendekati A dari Gx. Oke, lanjut yang keenam. Nah, ini untuk bilangan berpangkat. Limit X mendekati A dari, nah ini yang dalam limit yang dipangkatkan. Fx dipangkatkan n. Nah, itu sama saja dengan kita cari terlebih dahulu nilai limit dari fungsi fx-nya, setelah itu baru dipangkatkan. Bisa kita pangkatkan setelah dicari atau bisa kita pangkatkan memang lalu cari limitnya. Nah, itu sama nilainya. Lanjut. Nah, ini untuk limit pembagian, limit x mendekati A dari fx per gx itu sama dengan perkalian tadi kan. Dia bisa kita pecah jadi limit X mendekati A dari fx dibagi dengan limit X mendekati A dari Gx. Nah, ini ada syaratnya kan? Syaratnya untuk bilangan pecahan atau apabila berbentuk pecahan itu tidak boleh penyebutnya sama dengan 0. Artinya limit X mendekati A ini dari Gx tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk limit fungsi aljabar tadi itu dibedakan menjadi 2 berdasarkan A-nya. Jadi limit X mendekati A ini A-nya ada 2 jenis. Ada yang terdefinisi dan ada yang tidak terdefinisi. Terdefinisi ini maksudnya adalah bilangan bulat, bilangan pecahan, atau ada nilainya. 1, negatif 1, 0, 1/2, 1/3, akar 2, itu ada nilainya. Nah, yang tidak ada nilainya itu adalah tak hingga. Jadi bisa jadi limit ini mendekati tak hingga. Nah, kita bahas satu persatu dari yang mendekati sesuatu yang terdefinisi terlebih dahulu. Ketika dia mendekati sesuatu yang terdefinisi atau saya tulis di sini X-nya mendekati 2 bisa, X-nya mendekati 0, X-nya mendekati minus 2 dan bilangan lain.
Nah, ini ada beberapa cara untuk mengerjakannya. Yang pertama itu metode substitusi. Yang kedua, metode pemfaktoran. Yang ketiga, metode perkalian dengan akar sekawan. Nah, namun dari 3 metode ini kita punya satu cara yang sangat simpel kita kerjakan, namun kita harus mengetahui konsepnya terlebih dahulu, yaitu dengan metode turunan. Nah, ini sangat simpel cara mengerjakannya. Cukup beberapa detik kita langsung bisa menemukan hasil dari limit tersebut. Untuk contoh dari metode substitusi, pemfaktoran, metode perkalian dengan akar sekawan, serta menggunakan cara cepat yang menggunakan metode turunan ini, nanti langsung kita praktekkan di contoh soalnya. Saya lanjut di pembahasan berikutnya. Nah, limit fungsi aljabar yang berikutnya itu, yang tadi saya katakan bahwa X-nya mendekati tak hingga nih. Nah, gimana kalau X-nya mendekati tak hingga? Ya, ada langkah-langkahnya untuk mengerjakannya. Yang pertama itu membagi dengan pangkat tertinggi. Jadi ketika nanti fungsi kuadratnya itu dalam pangkat, kita lihat di fungsi kuadrat itu mana pangkat tertingginya. Bisa saja 2, 3, ya kita ambil yang paling tinggi. Lanjut yang berikutnya, perkalian dengan akar sekawan. Nah, sama dengan yang tadi kan, yang mendekati bilangan yang terdefinisi, ada juga perkalian dengan akar sekawan, sama halnya untuk mendekati tak hingga ini. Nah, ada cara yang ketiga nih. Ya, cara cepat. Cara cepat ini kita tidak perlu mencakar, kita langsung bisa menentukan nilai limitnya hanya dengan melihat bentuk dari persamaan tersebut. Oke, lanjut di bagaimana sih cara cepat itu, atau bagaimana bentuk-bentuknya agar kita bisa menyelesaikannya dengan cara cepat. Oke, next. Nah, cara cepat yang pertama ini ketika kita temukan bentuk seperti ini. Bentuk limit X mendekati tak hingga, di atasnya merupakan persamaan polinomial dan di bawahnya juga persamaan polinomial, entah berapapun pangkatnya. Nah, itu hanya kita berpatokan pada pangkatnya di awal. Di awal itu kita hanya lihat pangkatnya. Yang pertama itu ketika pangkat yang di bawah nih, entah diacak seperti apapun, tapi lihat pangkat tertinggi yang di bawah itu harus kita ketahui, dan pangkat tertinggi di atas harus kita ketahui, baru kita lihat. Seperti yang ini lebih tinggi yang di atas kan, artinya N lebih besar daripada M, maka hasilnya dari limit itu adalah tak hingga. Ketika pangkatnya lebih tinggi yang di bawah, artinya ini nih, N lebih kecil daripada M, maka hasilnya adalah 0. Serta yang ketiga, ketika pangkatnya sama. Nah, ini tinggal kita ambil koefisien dari pangkatnya. Koefisien dari pangkat tertinggi di atas itu apa, dan koefisien dari pangkat tertinggi itu apa yang ada di bawah. Lalu kita per koefisien pangkat tertinggi di atas dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi yang ada di bawah. Nah, ini sangat simpel. Untuk contohnya sebentar kita masuk di contoh soal, saya jelaskan. Ada bentuk yang kedua nih cara cepatnya. Nah, bentuk yang kedua ini dia bentuk pengurangan dalam akar. Nah, untuk mencari nilainya, jika bentuknya ax kuadrat tambah bx tambah c dan sebelahnya px kuadrat tambah qx tambah r, kita lihat terlebih dahulu syaratnya untuk koefisien x kuadratnya. Ada 3 syarat untuk koefisien x kuadratnya. Kan di ini ada a, di kanan ada p. Ketika koefisien x kuadrat yang di kiri ini lebih kecil daripada di kanan, hasilnya negatif tak hingga. Ketika koefisien yang di kanan lebih kecil daripada yang di kiri, artinya yang di kiri itu lebih besar, yang ini kan, dia hasilnya tak hingga. Nah, apa yang terjadi jika sama? Jika sama, kita gunakan rumus yang ini, B dikurang Q. Jadi koefisiennya X kita kurang dengan koefisiennya X yang di sebelah kanan, kemudian kita bagi 2 akar A. Bisa akar A, bisa akar P. Kan di sini A dan P-nya sama kan? Nah, ini untuk contoh soalnya, kita masuk di contoh soal yang pertama. Nah, ini limit X mendekati 3 dari X kuadrat kurang 4 per X tambah 2. Nah, biasanya yang lihat bentuk begini langsung malas kerjakan nih. Nah, ini simpel saja sebenarnya. Kita gunakan cara yang pertama, caranya itu substitusi. Kita substitusi saja nilai X-nya. Kita substitusi nilai X-nya, nanti diperoleh 3 kuadrat dikurang 4 diper dengan 3 tambah 2. Hasilnya 9 kurang 4 per 5. Hasilnya 5 per 5 sama dengan 1. Simpel sekali ternyata. Hasilnya adalah
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya nih, limit X mendekati negatif 3 dari X kuadrat kurang X dikurang 2 diper dengan X kuadrat tambah 5X tambah 6. Nah, ini kita gunakan cara yang tadi terlebih dahulu kan? Nah, ini sama dengan kita masukkan nilai negatif 3 di atas, jadi negatif 3 kita pangkatkan 2, kemudian kita kurang dengan negatif 3 dikurang 2 dibagi dengan negatif 3 dipangkatkan 2 ditambah 5 dikali negatif 3 ditambah 6. Nah, negatif 3 pangkat 2 9. 9 tambah 6 kurang 2 diper dengan 9 kurang 15 tambah 6. 9 tambah 6 kurang 2 ini hasilnya itu berapa? 9 tambah 6 15. 15 dikurang 2 13. 13 per 9 kurang 15 nih negatif 6. Negatif 6 tambah 6 0. Nah, 13 per 0 nih hasilnya adalah tak hingga. Nah, ini ada nilainya. Yang tidak ada nilainya itu jika dia bentuknya 0 per 0. Yang tadi saya contohkan di grafiknya untuk yang limit X mendekati 3 yang tadi kan. Dia itu ketika kita masukkan nilainya hasilnya 0 per 0. Nah, yang ini nih, X kuadrat ditambah X kurang 6 per X kurang 2. Kita harus cari nilai limit X mendekati 2-nya. Nah, kalau kita masukkan ini 2 kuadrat ditambah 2 dikurang 6 diper dengan 2 kurang 2. Di atas 4 tambah 2 kurang 6 per 0. Oke. 4 tambah 2 kurang 6 kan 0. 0 per 0. Nah, ini kita tidak gunakan bentuk yang seperti ini. Kita lanjut ke cara yang berikutnya tadi. Cara yang berikutnya itu adalah cara pemfaktoran. Nah, kita harus faktorkan ini untuk menentukan nilainya. Kita faktorkan yang ini jadinya gini. Limit X mendekati 2 dari X kurang 2. Yang di atas ini kita faktorkan X kurang 2 X tambah 3. Kita cari saja minus 2 ini kita kali berapa hasilnya? Minus 6 dikali positif 3. Nah, seperti itu karena ini akan menghabiskan nih atas dengan bawah. Jadi simpelnya gitu. Kita hapus X kurang 2 nya. Jadi tinggal limit X mendekati 2 dari X tambah 3. Nah, kasih masuk X sama dengan 2 yang ini. Jadinya 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, dapat hasilnya 5. Nah, yang tadi itu ada cara cepat yang saya katakan kan untuk mencari limit fungsi yang menuju bilangan yang terdefinisi ini. Jadi caranya kita turunkan, tinggal kita turunkan di atas dengan di bawah nih. Kita turunkan di atas, jadinya gini. Limit X mendekati 2, di atas kita turunkan X kuadrat diturunkan jadi 2X. X diturunkan jadi 1. Negatif 6 diturunkan jadi 0. Jadi tidak usah kita tulis. Kita per dengan X kita turunkan 1. Minus 2 kita turunkan, nah 0. Tidak usah kita tulis kan karena dikurang 0. Sama dengan kita kasih masuk nilai 2-nya. 2 yang mendekati tadi kan. Jadi 2 kali 2 ditambah 1 per 1. Atau 5 per 1. Jadi jawabannya 5. Nah, sama kan hasilnya. Ini 2. Ini merupakan cara ketika kalian itu sulit untuk memfaktorkan bilangannya. Bisa gunakan cara ini, cara turunan. Nah, oke, contoh selanjutnya itu adalah bentuk akar nih penyebutnya. Nah, ini saya yakin kalau kita kasih masuk nilai X sama dengan 2-nya nih, hasilnya pasti 0 per 0. Kita lihat saja 4 dikurang 2 kuadrat kan, 4 kurang 4 di atas ini sudah 0. 3 kita kurang dengan akar 2 kuadrat kan 4, kita tambah 5 jadi akar 9. Akar 9 itu 3. Jadi 3 kurang 3 juga 0. Di atas 0 di bawah 0. Jadi kita lakukan dengan cara, nah, kalau cara memfaktorkan ini sulit sekali kita kerjakan. Yang mudahnya kita kalikan dengan akar sekawan. Jadi akar sekawan itu jika dia bentuk akarnya hanya 1, kita kali dengan bentuk akar itu saja. Tapi ketika ada operasi yang bekerja, di sini kan ada operasi kurang nih. Jadi sekawannya itu tambah. Jika dia tambah, maka sekawannya adalah kurang. Jadi hasilnya tuh yang ini limit X mendekati 2 dari 4 kurang X kuadrat diper 3 kurang akar X kuadrat tambah 5. Ini kita kali dengan lawannya ini.
lawan bentuk akar sekawan ya kan, lawannya kurang yaitu tambah. Jadi kita kali 3 tambah akar X kuadrat tambah 5 diper 3 tambah akar X kuadrat tambah 5. Oke, hasilnya tuh limit X mendekati 2. Nggak usah kita kalikan yang di atas nih, taruh saja dia 4 kurang X kuadrat itu kita kali dengan 3 ditambah akar X kuadrat tambah 5. Yang di bawah yang kita kalikan nih. Nah, jika ada bentuk kayak gini sama kayak bentuk A kurang B dikali dengan A tambah B. Nah, ini hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat kan. Nah, jadi ini hasil dari kuadrat yang ini nih 9 kan. Kita kurang dengan ini dikuadratkan. Dikuadratkan itu berarti hilang akarnya. Jadi tinggal X kuadrat tambah 5. Nah, lanjut kita lepas kurung yang di bawah. Jadi limit X mendekati 2 dari 4 kurang X kuadrat dikali dengan 3 tambah akar X kuadrat tambah 5 diper dengan, nah ini 9 dikurang X kuadrat dikurang 5. Jadi 9-nya kita langsung kurangkan dengan 5 aja. Jadinya 4. Di sini tertulis 4 kurang X kuadrat. Nah, bentuk ini sama kan dengan yang ini. Kita coret, jadi tinggal masukkan 2-nya nih di sini. Kasih masuk 2-nya jadi 3. Kita tambah dengan akar 2 kuadrat tambah 5. Tambah 5. Jadinya 3 ditambah 4 tambah 5 kan 9. 9 diakarkan jadinya 3. Jadi 3 tambah 3 hasilnya 6. Nah, jadi hasil dari soal yang ini itu adalah 6. Ada nggak cara cepatnya? Ada, hanya kita harus pintar nih untuk menurunkan yang ini. Kalau kalian pintar menurunkan yang ini, kita bisa cari dia dengan cara yang cepat. Jika kita pintar menurunkan, maka bisa ditulis gini, limit X mendekati 2. Nah, di atas turunannya 4 kan 0. Jadi di atas itu tinggal minus 2X. X kuadrat minus X kuadrat ini ketika diturunkan jadinya minus 2X. Diper dengan, nah yang ini 0, tidak usah kita tulis, jadi tinggal minus. Nah, turunan yang ini nih, akar X kuadrat tambah 5. Nah, kalau kalian lancar menurunkan, maka nanti di hasilnya gini, 2X diper dengan 2 akar X kuadrat tambah 5. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh di materi turunan. Nah, jadi minus 2 dengan minus 2. Ini jadinya gini. Ini kan dibalik, jadi dikali ke atas kan, atau minus 2X saya kali dengan minus 2 akar X kuadrat tambah 5 diper dengan 2X. Nah, 2X nya ini habis, jadi nanti tinggal minus kali minus ini jadi positif kan, tinggal 2. Nah, akar X nya tadi berapa? Ini kan X nya 2 nih. Jadi 2 kuadrat tambah 5. Jadinya 2 dikali akar 9 itu 3. 2 kali 3 6. Nah, sama nih. Tapi kita harus pintar menurunkan yang ini. Menurunkan akar dari X kuadrat tambah 5. Oke, soal selanjutnya nih tentang limit X mendekati tak hingga. Ya, gimana kita kerjakan? Kita kerjakan pakai cara yang tadi kan. Cara manual dulu nih. Tadi kakak bilang bahwa caranya itu adalah membagi dengan pangkat tertinggi. Nah, untuk limit X mendekati tak hingga nih ada syaratnya. A per tak hingga, jadi bilangan apapun kecuali tak hingga itu kalau dibagi dengan tak hingga hasilnya 0. Sama halnya dengan bilangan apapun kalau dibagi 0 hasilnya adalah tak hingga. Nah, ini konsep ini yang kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal limit mendekati tak hingga. Yang pertama nih, pangkat tertingginya sini lihat. X pangkat berapa pangkat tertingginya? X pangkat 2. Oke. Jika di X pangkat 2 maka semua kita bagi X pangkat 2. 4X diper X pangkat 2 dikurang 1 per X pangkat 2 diper dengan X pangkat 2 per X pangkat 2 ditambah 2 per X pangkat 2 sama dengan, nah 4X per X pangkat 2 tinggal 4 per
X dikurang 1 per X kuadrat diper dengan sini tinggal 1 kan, X pangkat 2 bagi X pangkat 2 ditambah dengan 2 per X pangkat 2. Nah kita masukkan nilai tak hingganya tadi, limit X mendekati tak hingganya, ganti X nya sini jadi 4 per tak hingga. Nah, ini pasti 0 kan, dikurang 1 per tak hingga kuadrat kan, tak hingga 1 per tak hingga tadi, ketika dia diper tak hingga hasilnya 0. 0 kurang 0 per 1 tambah 0, jadinya 0 per 1 kan, 0 per 1 itu sama dengan 0. Nah ini kalau kita gunakan cara cepat yang tadi, melihat pangkat tertingginya di atas itu X pangkat 1 nih, 1 kan, pangkat tertingginya di bawah ini 2, 1 dengan 2, besar yang mana? Besar yang di bawah. Nah jika pangkat yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah, atau yang di bawah lebih besar daripada yang di atas, maka limit ini hasilnya itu langsung kita ketahui adalah 0. Tanpa dicakar nih, tanpa dicakar yang panjang-panjang lebar seperti tadi nih, kita langsung tahu hasilnya adalah 0. Oke lanjut, X kuadrat. Nah yang berikutnya tuh limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat kurang 4 per X pangkat 3 tambah 1. Nah ini kalau kita gunakan konsep yang tadi kan, pangkat tertingginya ini lebih besar di bawah, jadi hasilnya, nah hasilnya ini sudah pasti 0 kan, lebih tinggi yang di bawah daripada yang di atas, tidak usah kita kerja. Oke berikutnya nih bentuk yang tadi, yang dia bentuk akar limit tak hingganya. Nah kita gunakan syarat yang ini, lihat dulu. Nah di sini sama kan, X kuadrat koefisiennya 1, X kuadrat yang ini juga koefisiennya 1, jadi bisa kita gunakan rumus yang B kurang Q per 2 akar A. B nya tuh 1, Q nya minus 2 kan, B nya 1, Q nya minus 2, berarti 1 dikurang minus 2 diper dengan 2 akar A, 2 akar 1. 1 dikurang minus 2 jadinya 1 tambah 2 jadinya 3, 3 per 2 kali 1, 3 per 2. Oke, atau 1/2. Nah, mudah kan untuk mencari limit X mendekati tak hingga yang ini. Oke, itu tadi pembahasan tentang limit fungsi aljabar. Jadi limit fungsi aljabar itu kan terbagi jadi 2 berdasarkan pendekatannya, atau dia mendekati apa, bilangan yang terdefinisi atau bilangan yang tidak terdefinisi. Nah saya sudah jelaskan, kalian bisa pelajari dengan menonton video ini berulang-ulang. Semakin kalian ulang mungkin semakin kalian paham. Nah saya akhiri, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar kalian bisa mendapatkan video-video pembelajaran berikutnya secara gratis. Oke, saya Rahmat Bahar, terima kasih.